lagi di channel saya. Saya kali ini ingin membuat classic enzim. Sebelumnya saya sempat ragu apakah classic enzim itu halal atau haram begitu ya, karena saya muslim. Kemudian saya googling beberapa kali. Alhamdulillah saya menemukan beberapa artikel bahwa classic enzim ini di Malaysia sudah ada sertifikat halalnya. Mudah-mudahan di Indonesia juga nanti akan dihalalkan ya. Kemudian saya juga menemukan komunitas yang menyatakan bahwa classic enzim itu halal. Ini di Malaysia sudah ada sertifikat halalnya ya, jadi tidak mengandung alkohol dan halal. Nah, classic enzim itu sendiri dijual di toko online itu harganya lumayan mahal ya. Dengan ukuran 1400 ml itu dijual dari 180 sampai 225.000 per botolnya. Nah, classic enzim itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk pencernaan, untuk stamina, untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Nah, walaupun proses pembuatannya cukup lama, yaitu masa fermentasinya minimal 6 bulan, ada yang bilang 1 tahun. Dan rumusnya sama dengan rumus ekoenzim loh teman-teman, yaitu 1:3:10. Dengan perbedaan airnya menggunakan air matang, manisnya atau gulanya menggunakan madu murni. Saya menggunakan madu murni. Lumayan ya classic enzim harganya, karena memang dari madunya sendiri harganya cukup mahal. Ini saya pure honey ini kalau nggak salah ini harganya sekitar 90.000, sedangkan yang ini 80 apa ya kalau nggak salah. Jadi ya masing-masing madu itu harganya berbeda-beda. Yang jelas untuk madu murni itu harganya lumayan mahal, rata-rata berkisar di angka 100.000 per 500 gram ya. Jadi untuk 500 gram aja harganya hampir 100.000. Jadi memang harganya mahal juga dari bahan bakunya. Buah-buahannya juga lumayan bukan sampah, jadi harganya juga mahal. Jadi memang classic enzim itu harganya mahal, dan nilai gizinya, nilai vitaminnya juga tidak kalah pentingnya, sehingga teman-teman bisa mencoba untuk membuat classic enzim sendiri. Nah, ini dia hasilnya classic enzim yang saya buat. Mudah sekali teman-teman ya. Kalau kita sudah biasa membuat ekoenzim, kita akan mudah juga membuat classic enzim. Perbedaannya adalah di bahan organiknya. Untuk ekoenzim kita menggunakan sisa buah, kulit buah dan sayur, sedangkan untuk classic enzim kita menggunakan buah beserta kulitnya yang masih bagus, masih segar. Lihat sangat teman-teman mungkin masih asing dengan istilah classic enzim ya. Nah, classic enzim ini rumusnya sama dengan ekoenzim, yang membedakan adalah bahan organiknya. Nah, ikuti terus videonya. Yang diperlukan adalah untuk alatnya kita perlu toples. Toplesnya toples plastik ataupun botol dengan mulut yang agak besar. Yang penting bahannya dari plastik, jangan yang kaca ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu timbangan juga untuk menimbang. Untuk bahan-bahannya kita perlu buah yang segar. Bedanya dengan ekoenzim adalah kalau ekoenzim dari kulitnya. Nah, kalau classic enzim itu kulit dan buahnya, buah yang masih segar. Dan bermacam-macam buah, sama dengan ekoenzim, semakin banyak buahnya bervariasi maka akan kaya enzimnya. Kemudian gula yang dibutuhkan kalau untuk ekoenzim adalah gula merah atau molase, sedangkan untuk classic enzim itu kita menggunakan madu murni, pure honey. Ini ya, madu murni, madu tanpa pemanis campuran gitu ya. Nah, ini saya menggunakan Farm Fresh Honey Organic. Ini saya menggunakan madu organik. Kemudian untuk buah-buahnya ini juga sudah saya timbang, karena saya punya toples dengan kapasitas 5 liter. Nah, ingat ya, 60% dari wadahnya
kita gunakan untuk mengisi airnya. Ini karena kapasitasnya 5 liter, berarti 60%-nya saya isi 3 liter. Nah, untuk mempermudah kita mengingat, jika airnya 3 liter, maka kita butuh gulanya atau madunya adalah 300 gram. Ya, 300 gram. Dan untuk BO-nya itu 3 kali dari gula atau dari madu, karena madunya 300 gram, maka bahan organiknya yaitu buah adalah 900 gram, 3 kali dari gulanya atau madunya. Jadi 1:3:10 itu rumusnya. Jadi rumusnya harus pas, makanya harus menggunakan timbangan. Untuk masa fermentasi dari ekoenzim itu 3 bulan, sedangkan untuk klasik enzim minimal 6 bulan atau boleh lebih. Ini ya. Ini juga sudah saya timbang 900 gram. Nah, kemudian kita juga membutuhkan pisau untuk memotong-motong, dan jangan lupa untuk buahnya kita cuci bersih dulu, bila perlu pakai sabun khusus buah ya, tapi kalau saya tidak, saya hanya mencuci di air mengalir, kemudian saya rendam dengan larutan ekoenzim dan air, 1 tutup botol ekoenzim, saya larutkan ke dalam 10 liter air, kemudian saya rendam selama 20 menit. Jadi ini buah-buahnya sudah saya rendam dengan cairan ekoenzim dan air untuk mengantisipasi adanya pestisida begitu ya, karena kita tidak tahu bagaimana proses buah di pasaran ya, makanya harus bersih karena ini nanti akan dimasukkan dengan kulitnya. Nah, yang pertama kita buat larutannya dulu. Kita buat larutan. Ini buahnya sudah saya timbang, saya singkirkan dulu ya. Kita buat larutannya. Ini 3 liter air. Ini sudah saya timbang juga, ini 300 gram. Untuk membersihkannya mungkin kita bisa menambahkan air dari sini ya, jangan menambahkan air dari luar. Masukkan madunya. Nah, setelah larutannya sudah kita buat, kita potong-potong buahnya. Jangan lupa untuk menimbangnya. Kita coba ya. Nah, pisaunya sangat tajam teman-teman. Langsung masukkan buah pir. Saya sengaja memotongnya bulat-bulat supaya terlihat cantik ya, bulat tipis. Juga ada apel. Kemudian ada lemon. Aromanya segar sekali untuk lemon ya. Potong-potong seperti ini kita masukkan. Jangan lupa untuk sebelumnya sudah cuci tangan ya, cuci tangan yang bersih, semua bahan-bahan dan peralatannya juga steril agar hasilnya tidak terkontaminasi. Masukkan apel merah, kemudian saya ada jeruk manis untuk membuang biji-bijinya ya. Jadi kalau memang bisa dibuang bijinya, bisa kita buang, tidak apa-apa. Dan saya ada pisang, ada stroberi, potong tipis-tipis stroberinya. Jangan lupa untuk buahnya, buah yang masih segar, jangan yang busuk. Jadi untuk klasik enzim mungkin bisa juga tergantung musim ya, pas ada musim buah apa gitu ya. Ini sudah.
selesai. Tidak usah diaduk karena nanti proses fermentasinya itu cukup lama sehingga nanti akan bercampur dengan sendirinya seperti ini. Nah, warnanya itu jernih, ini nggak begitu jernih ya. Kalau yang pertama masih jernih, ini beberapa hari sudah mulai keruh, tapi warnanya beda dengan ekoenzim ya, karena ekoenzim itu menggunakan gula merah. Ini saya masih menggunakan lakban atau plester kertas ini ya, agar bisa mudah dibuka tutup, karena beberapa hari yang lalu ini gasnya masih sangat kuat. Jadi sama seperti pembuatan ekoenzim, biasanya 7 hari pertama itu ada gas, tandanya tutupnya ini menggelembung ke atas sedikit ya. Nah, itu harus kita rilis, kita buka sebentar aja untuk mengeluarkan gasnya, kemudian kita tutup lagi karena prosesnya ini adalah proses anaerob. Kemudian kita tutup rapat. Nah, bila perlu nanti akan saya lakban.